Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dengan saya Rosmini Islarumbu, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Riau, Kabupaten Buol. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Samsiar. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Riau. Assalamualaikum Bu Samsiar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Dan nantinya juga saya akan melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan tujuan dilakukannya praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, supaya nanti kesiapan awal Ibu dalam memberikan pembelajaran siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu? Ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terkait materi yang akan saya sampaikan nanti pada pertemuan minggu depan, itu materi saya adalah buku fiksi dan non fiksi. Jadi diharapkan peserta didik itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi. Kemudian setelah itu mereka juga diharapkan bisa membuat peta konsep dan merangkum materi dari buku fiksi dan non fiksi tersebut. Baik Bu, berarti ada dua tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang dicapai itu seperti apa Bu? Ya, karena ini terkait mengidentifikasi dan membuat peta konsep, jadi diharapkan peserta didik itu bisa menganalisis, kemudian juga mengidentifikasi. Jadi pada akhirnya dari hasil tersebut bisa diketahui pengetahuan siswa terkait dari hasil yang dianalisis dari buku fiksi dan non fiksi. Kemudian bisa, karena membuat peta konsep, jadi diharapkan mereka mendapatkan karya dari buku fiksi dan non fiksi yang mereka baca dan analisis. Oke, berarti di aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Oke. Nah, terkait dengan area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, itu rancangan apa yang Ibu akan terapkan di dalam kelas terkait dengan misalnya strategi pembelajarannya, kemudian model dan metode pembelajarannya, Bu? Ya, karena ini terkait mengenai artinya peserta didik itu membeda buku, jadi anak-anak diharapkan diterapkan pada pembelajaran itu, yaitu ada sedikit tanya jawab karena terkait dengan analisis buku. Kemudian pada proses pembelajaran juga ada tanya jawab, diskusi kelompok karena menghasilkan karya. Pembelajaran ini terkait dengan proses pembelajaran based learning. Jadi dalam proses pembelajarannya peserta didik fokus pada diskusi kelompok. Berarti strateginya di situ ada diskusi tanya jawab, basic learning. Ya, media yang Ibu sudah siapkan itu apa ya Bu? Nanti di observasi kelas. Karena ini terkait buku fiksi dan non fiksi, anak-anak sudah keseharian mereka, karena pada materi bahasa Indonesia itu khususnya pada sekolah kita ada literasi, sehingga diharapkan anak-anak sudah bisa membaca buku sebelumnya dan memanfaatkan media yang disiapkan di kelas nanti. Ya, yang pertama ada laptop khususnya, kemudian ada infocus. Untuk saya sebagai materi yang disampaikan, ya saya buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian anak-anak juga disiapkan untuk membawa media sendiri, yaitu berupa HP, untuk memudahkan mereka dalam menganalisis buku dan mencari buku apa yang mereka akan bedah. Oke Bu, kira-kira kapan ini kegiatan pembelajaran ini yang Ibu akan lakukan? Terkait pembelajaran, karena
terjadwal pada minggu depan, khususnya di kelas 7A, itu pada hari Selasa jam ke-3 dan ke-4. Oke, baik Bu. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa, tepatnya di kelas 7A pada jam 3.4. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi kelas, nantinya juga kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang didampingi langsung oleh PP. Sebelum diakhiri, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Tentu saja saya semakin termotivasi dan percaya diri dalam menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran nanti. Diharapkan juga peserta didik akan termotivasi dengan materi yang akan mereka dapatkan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi, dan insya Allah nanti kita akan ketemu di Selasa depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Sakit atau apa? Sakit. Mari kita doakan yang sakit
pakai puber di sekolah. Iya. Sejarah bisa ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, di mana ada dua mampu mengidentifikasi bagian-bagian buku, kemudian yang kedua mampu membuat peta konsep dan merangkumnya. Oke, berikutnya. Ya, apa kira-kira yang dimaksud dengan buku fiksi itu? Siapa yang bisa menyampaikan buku fiksi itu apa? Oke, silakan. Iya, buku fiksi itu berdasarkan khayalan dari penulis. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Siapa yang bisa membaca tadi? Oke, Juwita. Ini Joseph. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Menyampaikan buku fiksi itu apa, buku non-fiksi itu apa. Buku fiksi dan buku non-fiksi itu memiliki, itu adalah buku non-fiksi. Berikut. Ya, siapa yang bisa menyampaikan unsur-unsur dari buku fiksi? Oke. Terus punya Apalagi? alur, Ada apanya? Latar, ya bagus. Apalagi? Disebut dengan apa itu yang pesan yang disampaikan? Tema. Tema. Berikutnya, ya, unsur-unsur dari buku non-fiksi. Tadi kan sudah ada unsur-unsur buku fiksi. Sekarang unsur-unsur dari buku non-fiksi. Membuat tentang. punya referensi. Oke, referensi. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Fakta informasi. Ada lagi? Siapa lagi? Objektif. Objektif. Satu lagi apa? Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Ya. Oke. Yang kelompoknya kelompok dua membuat teks deskripsi. Oke. Baik. Sekarang
Lebih giat belajar, oke? Terus menerus belajar, memperbaikinya, belajar lebih giat, oke? Rata-rata belajar lebih giat. Berikutnya, kepada siapa kamu akan meminta bantuan? Ada yang meminta bantuan kepada guru, ada yang kepada Belika, ada kepada teman dan guru, ada yang ya kepada teman terdekat. Oke, kepada siapa? Bagian mana yang mempelajarinya menurut kamu menyenangkan? Oke, rata-rata di SDE. Tepuk tangan dulu. Anak-anakku, terima kasih atas kesediaan kalian, semangat kalian dalam belajar pada materi hari ini. Tadi sudah melakukan refleksi, sudah membuat peta konsep. Tugas berikutnya adalah kalian mampu membuat dari semua materi ini dituangkan dalam bentuk kanta. Ya, tugas individu itu diharapkan kalian di rumah belajar dengan baik. Oke? Bisa? Ya. Terima kasih ucapkan, dan setelah ini sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hari ini melakukan percakapan pasca observasi yang masih ditemani oleh teman saya, Ibu Samsiat, kemudian juga ditemani langsung oleh pengajar praktik Pak Dian Rukmono. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Samsiat terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan pada minggu kemarin. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung ya pada pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Ya, seperti orang pada umumnya, awalnya saya merasa gugup dan sedikit tegang. Namun alhamdulillah pelaksanaan observasi yang sudah saya lakukan berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu, apakah itu sudah terlaksana dengan baik atau belum? Sesuai dengan perencanaan yang sudah saya lakukan, alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan, berjalan baik juga dan lancar. Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa item atau tahapan pada penerapan pembelajaran itu yang terdapat kekurangannya. Oke. Menurut Ibu, apa sih kekurangan yang Ibu dapatkan di dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut? Iya, mungkin pada guru-guru yang lain menemukan hal yang sama seperti yang saya temukan pada pembelajaran yang saya terapkan. Itu terdapat beberapa siswa yang tidak mau, itu kendalanya ya, tidak mau terlibat. Kemudian mungkin sedikit juga karena tidak mau terlibat, jadinya tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Ya, itu yang saya dapatkan. Oke, baik Bu. Berarti pada kekurangan yang Ibu sampaikan tadi itu ada beberapa siswa yang kurang aktif, bahkan tidak mau terlibat dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan kekurangan apa yang Ibu dapatkan.
pasti ada kelebihan yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Ya. Kira-kira apa kelebihan? Alhamdulillahnya dari sekian kegiatan yang saya lakukan di kelas, pada materi yang saya berikan itu anak-anak sudah bisa atau sudah mampu menyampaikan gagasan, ide yang mereka sampaikan itu, ya, sudah mampu menyampaikan. Kemudian mereka juga mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, mampu membuat peta konsep karena ini menganalisis buku fiksi dan non fiksi. Itu yang saya harapkan sekali, sehingga dari sekian kendala yang saya temukan itu menjadi kelebihan bagi anak-anak yang aktif dan mau terlibat mungkin juga di dalam kegiatan pembelajaran yang saya sudah terapkan. Oke Bu, berarti kelebihan yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak-anak sudah bisa menyampaikan atau membuat peta konsep tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, dari kelebihan yang Ibu sampaikan, apakah ada rencana ke depannya dalam Ibu menemukan solusi dari kendala yang Ibu sampaikan tadi? Iya, sesuai dengan kendala yang saya hadapi, karena masih terdapat beberapa siswa yang kurang terlibat. Mungkin saja pada pembelajaran berikutnya di materi selanjutnya saya dalam pengelompokan siswa bisa menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan siswa dalam belajar, kemudian memperhatikan juga minat dan gaya belajar mereka, sehingga apa yang saya inginkan dalam pembelajaran itu berjalan sesuai dengan keinginan saya dan juga minat belajar siswa. Baik, berarti itu rencana Ibu ke depannya ya. Jadi Ibu akan menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan anak-anak, gaya belajarnya, mungkin ada yang lebih lagi pada gaya belajar visual, kemudian ada auditori, kemudian kinestetik. Mudah-mudahan ini apa yang Ibu rencanakan bisa dapat Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Dan pertanyaan yang berikutnya Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, rencananya kira-kira pelaksanaannya itu kapan Ibu lakukan? Ya, insya Allah secepatnya bisa saya lakukan. Mungkin untuk waktu yang tepatnya belum bisa ditetapkan, tapi akan disesuaikan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Insya Allah mungkin di tahun pelajaran baru mungkin bisa, insya Allah. Oke, baik Bu. Berarti secepatnya ya Bu akan lakukan, dan mungkin bisa di awal tahun ajaran baru dijadwalkan di semester 1, karena kita kan di minggu ini sudah di akhir pembelajaran. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan dapat Ibu realisasikan di dalam kelas. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dian sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Rosmini, Ibu Samsiah. Ini sangat luar biasa dalam proses melaksanakan percakapan coaching. Tadi saya lihat sudah memenuhi 3 prinsip dari coaching. Sudah ada kemitaannya dari Ibu, kemudian proses yang dilaksanakan itu kreatif, kemudian tadi sudah Ibu Rosmini sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Samsiah. Nah, tadi saya lihat juga bahwa Ibu Rosmini tidak menggurui atau tidak memberikan saran atau nasihat kepada Ibu
Sam, tapi Ibu Sam sendirilah yang menemukan solusi dari kekurangan yang dia hadapi seperti itu. Kemudian percakapan juga dilakukan dua arah, artinya percakapannya sudah bagus sekali. Yang intinya Ibu Samsiar yang lebih banyak bicara daripada Ibu Rosmini. Proses coaching itu yang seperti itu. Kemudian tadi dari percakapan tadi itu menghasilkan tindak lanjut yang konkret terkait dengan proses pembelajaran yang tadi untuk kelompok dia itu yang akan dilakukan pada proses pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi Ibu Rosmini juga sudah menekankan tindak lanjut konkret itu yang berasal dari rekan sejawat. Kemudian tadi percakapan sudah ditutup kesimpulannya oleh Ibu Rosmini, sehingga yang intinya Ibu Sam ini akan melaksanakan rencananya di pertemuan selanjutnya seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Yang intinya proses coaching hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Rosmini, terima kasih Ibu Sam sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik dalam proses pendampingan individu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya pada kegiatan pasca observasi kita hari ini. Dan akhirnya rangkaian proses supervisi akademik telah selesai, dimulai dari observasi, kemudian ada observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dian dan Ibu Samsiar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.